Bayangkan sebuah keraton megah di jantung Kesultanan Mataram abad ke-17. Lorong-lorong panjang beraroma cendana. Kain sutra berdesir pelan. Para selir menunduk dalam sunyi. Di atas singgasana, duduk seorang raja muda yang ambisius, berkuasa, dan penuh gejolak, Amangkurat I. Di balik kemegahan keraton Pleret, tersimpan sebuah luka sejarah yang tak pernah benar-benar kering. Ini bukan sekadar kisah politik, melainkan kisah tentang obsesi Amangkurat I. Pria yang memiliki segalanya, namun menghancurkan segalanya demi satu wanita yang tidak pernah benar-benar menginginkannya. Ia bukan raja biasa, cerdas dan tegas, kejam ketika perlu. Ia telah memiliki permaisuri. Ia juga memiliki banyak selir. Jumlah pastinya tak pernah dicatat pasti dalam sejarah, namun sumber-sumber babat menyebut ia memiliki puluhan perempuan di dalam keputren. Dan justru ketika ia sudah memiliki segalanya, ia jatuh cinta pada perempuan yang bukan miliknya. Namanya kelak dikenal sebagai Ratu Malang. Dalam beberapa sumber babat Jawa, ia disebut berasal dari wilayah pesisir. Kemungkinan dari daerah Malang atau Pasuruan. Ia adalah istri seorang bangsawan bernama Ki Panjang Mas. Kadang disebut juga Ki Ageng Panjang Mas dalam tradisi lisan. Pertemuan itu tidak terjadi dalam pesta megah. Tidak dalam sayembara. Tidak pula dalam kunjungan resmi. Konon, Amangkurat pertama melihat Ratu Malang saat melakukan perjalanan atau inspeksi wilayah. Beberapa versi menyebut ia melihatnya dalam sebuah acara keraton daerah. Versi lain menyebut ia mendengar kecantikannya lebih dulu sebelum benar-benar melihatnya. Yang pasti, ketika mata raja itu bertemu dengan perempuan tersebut, sesuatu berubah. Ratu Malang bukan hanya cantik. Ia dikenal lembut, berwibawa, dan memiliki aura yang berbeda dari perempuan-perempuan istana. Ia sudah bersuami. Dan justru itu yang membuatnya terasa tak terjangkau. Bagi seorang raja yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau, ketidaktersediaan adalah tantangan. Obsesi mulai tumbuh. Saat itu Amangkurat I telah memiliki permaisuri sah. Ia juga memiliki banyak selir di dalam istana. Dalam tradisi kerajaan Jawa Islam, memiliki selir bukan hal yang aneh bagi seorang raja. Namun berbeda dengan ayahnya, Sultan Agung, yang dikenal kuat dan visioner, Amangkurat I lebih fokus pada konsolidasi kekuasaan internal dan mengendalikan bangsawan-bangsawan yang berpotensi memberontak. Ia keras, bahkan sangat keras. Dan ketika ia menginginkan Ratu Malang, ia tidak melihatnya sebagai cinta biasa. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang harus dimiliki. Sejarah tidak mencatat detail dialognya. Tapi babat Jawa menggambarkan satu hal dengan jelas. Ratu Malang tidak serta-merta menyerahkan diri. Ia sudah bersuami. Dalam budaya Jawa saat itu, menjadi istri raja memang kehormatan besar. Namun kehormatan itu kehilangan maknanya jika diperoleh dengan paksaan. Bagaimana cara Amangkurat I memaksanya? Ia menggunakan kekuasaan. Ki Panjang Mas, sang suami, tiba-tiba dituduh atau dicurigai. Beberapa versi babat menyebut ia dibunuh atas perintah raja. Ada yang mengatakan ia disingkirkan secara halus. Ada pula yang menyebut ia dihukum mati dengan tuduhan politik. Secara historis, tidak ada catatan Belanda atau arsip VOC yang secara eksplisit menyebut nama Ki Panjang Mas dan detail eksekusinya. Namun tradisi babat dan cerita Jawa sangat konsisten menyebut suami Ratu Malang mati karena campur tangan raja.
Setelah sang suami tiada, Ratu Malang tak punya pilihan. Ia dibawa ke istana, menjadi bagian dari keputren, menjadi milik raja. Apakah ia mencintainya, atau hanya menyerah pada nasib? Itu rahasia yang dibawa hingga liang lahat. Yang mengejutkan, setelah berada di istana, Ratu Malang tidak sekadar menjadi selir biasa. Ia menjadi yang paling dicintai. Amangkurat I begitu tergila-gila padanya. Ia menghabiskan waktu bersamanya. Ia memberi perhatian lebih dibanding permaisuri dan selir lainnya. Di istana yang penuh intrik, itu sangat berbahaya. Kecemburuan tumbuh seperti api dalam sekam. Permaisuri merasa terancam. Selir-selir lain merasa tersingkir. Para bangsawan membaca perubahan sikap raja yang mulai terlihat lebih emosional. Seorang raja yang seharusnya rasional dalam politik, kini dikuasai perasaan. Dan sejarah membuktikan, ketika cinta menguasai tahta, tahta mulai goyah. Tahun-tahun berlalu. Lalu tragedi terjadi. Ratu Malang meninggal secara mendadak. Versi Babat menyebut ia diracun. Dalangnya diduga kuat permaisuri atau pihak istana yang cemburu. Namun lagi-lagi, catatan sejarah formal tidak memberikan detail medis atau investigasi. Yang jelas, kematian Ratu Malang menghancurkan Amangkurat I. Ia tidak hanya berduka. Ia murka. Ia yakin kematian itu bukan alami. Dalam kemarahannya, ia memerintahkan eksekusi besar-besaran. Ini bagian paling kelam. Menurut Babat Jawa, Amangkurat I memerintahkan pembunuhan banyak dayang-dayang yang melayani Ratu Malang. Alasannya, ia mencurigai mereka terlibat atau setidaknya mengetahui konspirasi peracunan. Beberapa sumber menyebut jumlahnya puluhan. Dalam konteks politik Mataram saat itu, tindakan seperti ini bukan mustahil. Amangkurat I memang dikenal keras dan paranoid terhadap ancaman internal. Ia sebelumnya juga pernah menghukum mati ratusan ulama yang dianggap bersekongkol melawan kekuasaannya. Maka pembunuhan para dayang bukan sekadar ledakan emosi cinta. Itu juga cerminan gaya pemerintahannya, jika ada ancaman musnahkan sampai akar. Bagi rakyat, bangsawan, dan keluarga korban, itu adalah tirani. Dan dari sinilah, legitimasi moralnya mulai retak. Setelah kematian Ratu Malang, Amangkurat I berubah. Ia makin tertutup, makin curiga dan kejam. Hubungannya dengan bangsawan memburuk. Banyak pihak yang merasa tidak aman. Kepercayaan pada raja menurun. Di sisi lain, tekanan eksternal dari VOC semakin kuat. Ketidakstabilan internal membuat Mataram melemah. Beberapa pemberontakan muncul di kemudian hari. Ketegangan dengan para pangeran dan bangsawan meningkat. Cinta yang dulu ia pikir akan membawa kebahagiaan, justru menjadi salah satu titik balik menuju kemunduran kekuasaannya. Apakah Amangkurat I benar-benar playboy? Ini pertanyaan penting. Secara budaya, Raja Jawa abad ke-17 memang memiliki banyak istri dan selir. Itu bagian dari struktur politik dan simbol kekuasaan. Namun Amangkurat I berbeda dalam satu hal. Ia menunjukkan keterikatan emosional yang sangat kuat pada satu perempuan. Seorang playboy biasanya berpindah dari satu cinta ke cinta lain. Amangkurat I justru terobsesi pada satu perempuan. Ia memaksanya. Ia melindunginya. Ia menghancurkan banyak orang setelah ia tiada. Itu bukan sekadar sifat playboy. Itu obsesi. Obsesi seorang penguasa yang tidak terbiasa ditolak.
Bagi kita, kisah ini terasa seperti drama sinetron kolosal. Namun di balik romansa dan tragedinya, ada pelajaran pahit. Seorang perempuan yang mungkin tidak pernah menginginkan tahta. Seorang suami yang hilang namanya dalam bayang-bayang kekuasaan. Seorang raja yang begitu kuat namun kalah oleh perasaannya sendiri. Kisah Amangkurat I dan Ratu Malang bukan sekadar cerita cinta segitiga. Ini adalah cerita tentang kekuasaan yang tanpa batas, cinta yang berubah menjadi obsesi, duka yang berubah menjadi kekejaman, dan kerajaan yang perlahan kehilangan keseimbangannya. Untuk kamu yang menonton dan mendengarkan, kadang yang menghancurkan bukan kurangnya cinta, tapi cinta yang tidak mengenal batas. Dan sebelum kita menutup kisah tragis ini, jika kamu merasa cerita seperti ini membuat sejarah terasa lebih hidup, bukan sekadar nama dan tahun, tapi tentang luka, cinta, dan keputusan-keputusan yang mengubah takdir, maka kamu ada di tempat yang tepat. Karena di obrolan Haris, kita tidak hanya membahas sejarah. Kita membedah sisi manusianya, cintanya, ambisinya, dan tragedinya. Jadi jangan lupa, subscribe channel obrolan Haris, tekan tombol like kalau kamu tersentuh dengan kisah Ratu Malang, dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, Amangkurat I itu korban cinta atau penguasa yang tak pernah belajar mengendalikan dirinya? Karena di obrolan Haris, setiap cerita selalu punya dua sisi. Dan mungkin, sisi yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Saya Ken Utami, pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Rahayu.